Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin biabdika wa rasulika anabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hendak memberikan penjelasan tentang ulah nafas, atau dalam bahasa bebas mungkin bisa berarti mengolahragakan pernafasan, di mana dengan cara ini kita hendak membangkitkan energi positif di dalam tubuh orang yang mengaktivitaskannya. Jadi metodenya adalah sederhana. Sekarang begini, orang bernafas atau aktivitas pernafasan adalah yang kita ketahui isap dan keluar, seolah-olah hanya 2 langkah saja, yaitu isap kemudian keluar. Padahal di balik itu mestinya harus diketahui bahwa ketika kita mengisap nafas, ketika hendak meniupkan nafas, disitulah kita berhenti. Artinya apa? Ada titik mati, titik berhenti, yang waktunya terlalu amat singkat, seberapa detik. Jadi kadang-kadang tidak kita ketahui atau samar. Begitu juga kita mengeluarkan nafas, kemudian mau mengisap, itu pun ada titik mati, titik berhenti yang sangat singkat. Jadi dengan sendirinya kita ketahui di sini ada 4 langkah, bukan 2 langkah. Pertama isap, langkah berikut adalah berhenti atau titik mati, kemudian mengeluarkan nafas, dan kemudian titik mati. Jadi ada 4 langkah. Kalau kemudian titik mati atau langkah mati itu waktunya atau durasinya sangat singkat, di sini kita jadikan sama langkahnya. Waktu mengisap dengan berhenti dipersamakan. Disinilah yang nantinya akan menimbulkan energi positif yang luar biasa. Contohnya begini, kalau kita atau Anda bernafas, katakanlah isap, berhenti, mengeluarkan dan berhenti. Di sini saya coba untuk memberikan suatu durasi, misalnya isap 10 detik, 10 hitungan, atau 10 denyut nadi. Mana hitungan ini yang paling Anda anggap paling mudah ketika Anda melakukan fokus konsentrasi? Jadi begini, katakanlah saya buat 10 hitungan. Kenapa? Kalau lebih dari itu mungkin berat. Tapi kalau kurang dari 10 terlalu ringan. Di sini ada perbedaan bahwa saya buat sedang 10 supaya energi pun cepat bisa tumbuh atau bangkit. Jadi contohnya begini, ketika Anda mengisap nafas, kita hitung langkah pertama 1 hingga 10. Kemudian berhenti juga 10 hitungan. Kemudian mengeluarkan nafas juga 10 hitungan. Kemudian titik mati kedua itu pun 10 hitungan. Cuma saja ketika kita mengisap nafas, yang kita
konsentrasikan, fokus kepada bayangkan bahwa Anda sedang mengisap intining bawono. Intining bawono itu intinya alam. Kalau kita memejamkan mata, kemudian ada itu kerlip-kerlip seperti kunang-kunang kecil, itulah intining bawono. Itu yang kita bayangkan secara fokus, konsentrasi, kita sedot dengan 10 hitungan. Sekaligus Anda katakan di dalam hati, hu, sampai 10 hitungan, berhenti. Ketika berhenti yang pertama ini, yang Anda fokuskan kemudian adalah seolah-olah Anda sedang memasak udara yang Anda kumpulkan di dalam ruang dada. Cara memanaskan, setiap individu punya konsentrasi sendiri, punya imajinasi sendiri, terserah. Yang penting di sini seolah-olah dimasak, dipanaskan. Setelah genap 10 hitungan, Anda mengeluarkan nafas. Itu pun dengan 10 hitungan seperti yang saya katakan tadi, setiap langkah sama hitungannya. Tapi yang Anda fokuskan dalam pikiran Anda, konsentrasi adalah seolah-olah Anda mengeluarkan sisa masakan tadi, asap, sampah Anda keluarkan. Dengan 10 hitungan, dilanjut dengan dalam konsentrasi Anda mengatakan di badan batin, yaitu Allah. Setelah sampai 10 hitungan, berhenti untuk yang kedua. Tetap 10 hitungan. Nah, kemudian berhenti yang kedua ini, Anda fokus lagi. Seolah-olah menyalurkan inti sari atau saripati yang Anda masak tadi di dalam dada, Anda salurkan ke seluruh tubuh. Terserah menurut konsentrasi Anda, imajinasi Anda, sebenarnya bebas saja. Karena kalau konsentrasi pada awalnya kita melakukan hal ini, suruh fokus tentu saja sulit. Tapi bayangkan saja bahwa Anda seolah-olah menyalurkan inti sari-saripati yang sudah Anda masak di dalam dada. Salurkan ke seluruh tubuh. Demikian lagi, ulang seperti semula, berulang-ulang. Saya yakini bahwa ketika Anda melakukan ini, dalam hitungan 10 menit pertama, Anda akan bisa merasakan. 10 menit pertama, Anda bisa merasakan. Pada saat Anda masih dalam konsentrasi, Anda akan mengatakan di dalam hati, ini luar biasa. Karena apa? Yang muncul adalah energi positif yang luar biasa, kemudian bisa menghalau, menyingkirkan energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Bahkan aura negatif. Sekarang begini, energi atau aura negatif yang ada di dalam tubuh terhalau, tersingkirkan dengan hawa panas yang kita munculkan tadi dari energi yang kita bangun, itu saja mereka keluar. Apalagi yang dari luar, tentu saja, apalagi masuk, mendekat pun, insya Allah tidak berani. Dan satu hal bahwa, kita ingat bahwa aura negatif, energi negatif, itu yang sangat berpengaruh kepada kepribadian. Katakanlah, karena pengaruh negatif, berpikir orang menjadi negatif. Akhirnya di dalam implementasi perbuatan adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Senang berbohong, tidak konsisten, mudah tersinggung, banyak lagi. Tidak amanah, dan lain-lain. Sementara kalau kita juga tahu bahwa aura negatif itu masuk melalui celah-celah tubuh manusia yang sangat luar biasa mudahnya. Ketika sedang marah berlebih, sedang melamun memanjangkan angan-angan, sedang bersedih yang berkelebihan, sama juga bahagia yang berkelebihan. Bahkan dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut.
inilah energi negatif yang gampang memasuki darah dan diri manusia. Makanya mudah-mudahan kalau energi negatif ini terhalau, orang bisa lebih banyak berbuat hal-hal yang positif. Satu contoh begini, makanya saya berharap bahwa saya ingin yang menjalankan seperti ini nih orang-orang yang punya kewenangan untuk membuat suatu keputusan. Bisa jadi keputusannya menjadi bijaksana. Juga orang-orang yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Orang-orang yang punya kuasa untuk membuat kebijakan. Jadi apa yang diputuskan bisa menjadi sangat bijaksana, menyentuh kebaikan untuk orang banyak. Lebih-lebih kalau ini dilakukan oleh orang yang punya kuasa, katakanlah pejabat. Kalau mereka punya kesempatan untuk mengelola dana yang banyak, terpikirkan korupsi mungkin saja jadi tidak. Jadi kemungkinan untuk lupa diri lebih pada terkendalikan. Sementara satu hal, kadang-kadang kalau kita tidak punya energi untuk menghapuskan ini, kadang-kadang jadi merasa seperti ada hal-hal yang tidak terkendali. Dan satu hal, kalau ini dilakukan katakanlah 20 menit hingga 30 menit dalam satu hari, insya Allah Anda akan mempunyai kekuatan yang kuat, di mana energi positif yang terbangun menjadi kuat di tubuh Anda ketika Anda masuk di tempat-tempat yang ada aura negatif, itu akan menyingkir. Lebih-lebih kalau dalam anjuran saya misalnya, kalau bisa, kalau mampu, satu hari dilakukan 2 kali, 30 menit syukur lebih ketika habis subuh, 30 menit ketika habis sholat isya, syukur lebih. Tapi memang terserah setiap individu punya kesempatan ruang yang berbeda-beda. Tapi ini kalau dilakukan punya kekuatan yang luar biasa. Karena yang dimunculkan adalah aura, tenaga, energi positif yang bisa menghalau hal-hal yang negatif. Bahkan ya, maksud saya, bahkan ketika di ruangan rumah Anda ada sesuatu ruang yang Anda anggap mengganggu, katakanlah di situ ada penghuninya, ketika Anda tempati dengan kekuatan energi Anda yang sudah terbentuk, mereka jadi nggak kerasan. Nah, akhirnya apa? Kekuatan ini bisa kita gunakan untuk menyingkirkan. Namun tentu saja saya tidak menganjurkan untuk hal ini, karena di balik itu ada sesuatu yang semenang-menang, kesemenang-menangan. Jadi saya tidak menganjurkan, meskipun kalau Anda berlatih bisa untuk itu. Cuma sekali lagi saya tidak menganjurkan, karena di satu sisi ketika usia manusia yang terbatas 60, 70 atau yang banyak 100 barangkali, ketika kita sudah tidak ada, kemudian yang anak cucu tidak dibekali dengan keimanan yang kokoh, kemudian tidak ada benteng, yang mengkhawatirkan adalah barangkali mereka balas dendam. Balas dendam itu tidak lantas ketika dia masih kecil, sudah dewasa, atau sudah tua. Bisa jadi di dalam kandungan, atau bahkan ketika suami istri berkumpul, mereka ikut bermain, akhirnya ada sesuatu kelak lahir dengan tidak dikehendaki, misalnya seperti itu. Wallahu alam. Jadi mungkin penjelasan saya sudah cukup, bisa dijalankan, meskipun tentu saja nantinya kalau ada waktu saya akan berikan penjelasan-penjelasan berikut yang tentu saja tetap ada sambungannya. Yang penting dalam hal ini Anda silahkan menjalankan. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.